Apa kalian masih ingat sejarah G30 SPKI? Peristiwa kelam yang masih begitu melekat di ingatan masyarakat Indonesia, meski telah lama berlalu. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, 17 tahun sebelumnya telah terjadi peristiwa yang menewaskan banyak korban. Dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Inilah ulasan singkat pemberontakan PKI Madiun, sampai deklarasi negara Republik Soviet Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kami semangat upload videonya. Terima kasih. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging ISDV. ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Hans Snellius pada tahun 1914. Dikutip dari kompas.com, Snellius memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme-Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Snellius lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau disingkat PKH. Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut, dibantu Darsono sebagai wakil. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, SI Merah Komunis dan SI Putih Agamis. Pada tahun 1924 diadakan Kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia PKI. Dan masuknya tokoh Musso dan DN Aidit. Latar belakang pemberontakan. Pemberontakan PKI Madiun sendiri memiliki latar belakang yang kompleks. Terjadinya peristiwa ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Ketika itu, Kabinet Amir Syarifuddin tidak lagi mendapat dukungan setelah dituding membawa kerugian bagi Indonesia saat mengadakan perjanjian Renville dengan Belanda. Masa jabatan Perdana Menteri Amir Syarifuddin berakhir pada 28 Januari 1948, kemudian Muhammad Hatta pun maju membentuk kabinet baru. Dalam pembentukan kabinet baru itu, fraksi Amir sempat ditawari posisi, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir menginginkan posisi kunci. Dengan tidak dicapainya kesepakatan, Hatta akhirnya membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri. Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948. Rapat itu menghasilkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat FDR, yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan Sopsi, dengan Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya. Kemudian dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal dan programnya fokus untuk menentang program Kabinet Hatta. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI Masyarakat dan SOBSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota. Sementara itu, program utama Kabinet Hatta adalah melaksanakan perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia. Saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI Masyarakat sebagai organisasi militer berhaluan komunis yang tidak terlatih, kebencian FDR terhadap pemerintah pun semakin bertambah. Puncak pemberontakan PKI Madiun 1948 diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Pemerintah pun marah dan menuding pemogokan sebagai tindakan yang membahayakan Republik. Kondisi yang sudah memanas diperparah dengan kembalinya Musso, tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar ke Uni Soviet. Memasuki bulan September 1948, terjadi aksi saling culik antara pemerintah dan golongan sayap kiri, hingga akhirnya Madiun menjadi daerah yang tersisa sebagai benteng terakhir FDR.
Pimpinan FDR lokal di Madiun khawatir sehingga kemudian pecahlah pemberontakan pada 18 September 1948. Itu menjadi puncak pemberontakan PKI Madiun, di mana para pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan MUSO sudah membentuk Republik Soviet Indonesia. Sementara MUSO pada hari yang sama pukul 23.30 menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme Amerika dan pengedar rumusa. Namun setelah itu, beberapa pemimpin FDR justru memutuskan untuk berbalik arah, menyatakan kesediaan untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Mereka menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukan kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Pada 23 September 1948, Amir juga menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia, bendera mereka tetap merah putih, dan lagu kebangsaan mereka masih Indonesia Raya. Sayangnya, upaya tersebut tampak diabaikan pemerintah Indonesia. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Sedangkan pasukan FDR, di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan sebelum akhirnya ditangkap. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh RI, sementara beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti DN Aidit dan Lukman. Selain itu, MUSO tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Itulah ulasan singkat peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, salah satu pemberontakan besar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton channel Dunia Hiburan. Bantu like, komen dan subscribe ya. Terima kasih.